Mutiaranya mewah-mewah banget ya, mutiaranya mewah, terus juga fondasi ekor segitiganya nggak bulat balon gitu loh. Ini ekornya segitiga semua tuh fondasinya, serta rasanya bagus lah. Ekornya Jadi lebar-lebar ya Ko ya. lebar, kencang. Kalau sampai kehabisan Kencu ini sih saya rasa sih rugi ya, soalnya si Konael sendiri jual burayak ini kalau dia jual sekatan itu 1000 sampai 1500. Kan diamanatin sama Konael satu ekornya 500.000. Nah lo, saya lomprokin, saya sortirin yang bagus-bagus cuma 200.000, tapi nanti kalau umpamanya ketagihan karena Kencunya bagus, saya buka harganya enggak Pak, 500.000. Nanti kalau udah disekatan sama harganya kayak Konael, 1 juta sampai 1,5 juta. Jangan sampai burayak ini nggak kebagian, soalnya ini burayaknya cakep-cakep, bener cakep-cakep, saya nggak bohong. Nanti boleh lihat di updatean grup Lombok ini hasilnya gimana di dalam grup itu ada breedernya sendiri, merangkap juri gitu kan. Saya bawa nama baik, si juri ini bawa nama baik, nama breedernya juga dia pegang nama baik juga sama gitu, jadi sama-sama menjaga nama baik. Nggak mungkin saya bagikan ikan-ikan yang genetiknya murahan lah istilahnya, kasarnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Gudang Hobi. Kali ini main lagi nih ke J3 Purwoton sama Korodur ya. Mungkin udah kenal lah pemain lohan di sini ya. Kira-kira ini mau bahas apa nih kok? Sebelumnya saya ngasih salam dulu buat rekan-rekan sahabat Gudang Hobi. Semoga semakin semakin cinta dengan hobi-hobinya masing-masing deh, terutama lohan ya. Nah ini saya mau ngasih info sedikit buat teman-teman. Saya lagi akan mengadakan lomba progres, di mana lomba progres ini saya mau menaikkan satu serian Kencu legendaris gitu, istilahnya kutil. Yang namanya kutil tuh breedernya dari Ponatanael Bandung, di mana serian ini di eranya itu sempat berjaya dan memang seriannya bagus-bagus. Nah ini kebetulan kita mengambil bahan dari kutil ini darahannya ningrat semua ini, terutama dari female-nya dia pakai kutil yang serian kutil yang lama. Nah female-nya ini udah ada persilangan dari Royal Mac, beberapa saya lupa ya, cuma female-nya ini udah ada silangan Royal Mac. Terus kaliin ke male-nya ini male GR, orang Bali punya. Ini anakannya cakep-cakep. Buat progresnya gimana kok kira-kira ikan ini tuh buat kedepannya nih? Ini sih kalau saya lihat mau jadi FM, mau jadi Kencunya pun mewah-mewah ya. Kalau lihat dari kemarin juga enteng ya Ko ya? Iya, soalnya saya lihat mutiaranya mewah-mewah banget ya, mutiaranya mewah, terus juga fondasi ekor segitiganya nggak bulat balon gitu loh. Ini ekornya segitiga semua tuh fondasinya, serta rasanya bagus lah. Ekornya lebar-lebar ya Ko ya? Lebar, kencang. Nah ekor fondasi segitiga gini, teman-teman gak usah khawatir, gedenya tuh enak dilihat lah, good looking dibandingin ekornya ngebalon. Dari kecil ngebalon ya Ko ya? Kayak Ya bulat balon itu gedenya gak enak dilihat deh pokoknya. biasanya kayak koin lah, kayak bonsai kalau dihitung ya. Ya bonsai kan istilahnya Kayak bonsai lah, ibaratnya kan nggak profesional gitu ya. ya, nanti badannya jadi sama ekornya kelihatannya lucu gitu loh. Badan kita udah bentuk kotak, belakangnya bulat kayak gitu. Nah ini kayak saya bilang potensinya tinggi sekali. Jadi teman-teman kalau memang saya lihat fondasi ini kalau sampai kehabisan Kencu ini sih saya rasa sih rugi ya, soalnya si Konael sendiri jual burayak ini kalau dia jual sekatan itu 1000 sampai 1.500. Oke, nih teman-teman nggak rugi ya buat ikutan nongkrong di sini. Kalau nongkrong ini buat pendaftaran berapa Pak? 200.000 doang. Tuh, 200.000 ya, jadi teman-teman nggak bakal rugi. Banyak lah yang mau dapat selama nongkrong di J3 ya. Dari ilmu ya Pak ya. Ya. Nanti pokoknya setiap ikan itu biasanya kan beda-beda buat progresnya. Kalau hampir sama, nah di sini nanti dikasih tahu lah caranya buat progres ikannya. Kalau tempat lain mungkin agak yang nggak beda-beda ya Pak ya. Saya rasa mah tempat lain mungkin kalau nggak ada loper mungkin dilepas gitu aja ya. Jadi ya, buat update aja biasanya. Kalau di sini enaknya dikasih ilmunya lah. Kita ngadain edukasinya, semuanya kita ada saran gimana, minta masukan ke saya. Memang kalau pas saya senggang saya baca grup, saya kasih solusinya. Umpamanya, kok ini kurang apanya nih kok? Umpamanya siap udah diwarnain apa belum? Saya kasih solusinya semua.
Jadi proses pewarnaan, buat tanningnya nanti dikasih tahu lah, buat pembentukan bodinya juga biasanya kalau emang ada kendala ya mungkin baru-baru nih buat teman-teman yang gudang hobi yang mau piara lohan, gue saranin ikut lomprok ya. Iya, Jadi lebih buat kedepannya buat progres ikan itu nanti nama ilmu. nah iya. Kayak kita bikin pakan pun juga nggak kayak orang lain ya, istilahnya saya tuh mementingkan nutrisi yang benar-benar bagus. Jadi memang kayak Om Hadi nih, salah satu pengguna setianya Baby Head Growth itu memang bukti nyatanya bukan kaleng-kaleng. Kalau nggak pakai Baby Head Growth dia pasti hancur. Ya buat yang ini kemarin hancur ya, buat mutiaranya juga kurang sening sama pembentukan bodinya juga kurang biasanya. Iya, nggak profesional lah ibaratnya buat ikan itu, entah ada aja lah masalahnya. Jadi Bisa nggak pakai. saya kasih satu tip buat teman-teman. Lohan bisa nggak sih pakai pelet lele? Bisa. Lohan bisa nggak pakai pelet koki yang murah? Bisa. Tapi ada tapinya. Nutrisi proteinnya bagus nggak buat ngebelin body? Bagus nggak buat pembentukan body? Nah, kalau umpamanya ikan yang hanya sekedar kenyang makan doang, ibarat katanya cuma sekedar kenyang aja, ya badannya pasti nggak jadi. Walaupun ikan ibaratnya ya genetiknya bagus, ya selama gue ngalamin buat perawatan ikan itu kurang lah. Jadi teman-teman yang mau piara itu diusahain ya kok ya buat progresannya, karena beda-beda ya Iya, ikan betul. ya. Kalau ikan yang khususnya kampa ya, kalau cencu kita nggak usah terlalu khawatir, kecuali memang ada indikasi cencunya ngeblok, boleh diwarnai tipis-tipis. Kalau kampa, mutiaranya sudah cukup padat, wajib kena warna. Nah, di Baby Head Growth ini sendiri, ketika memang bulayat, kita nggak maksain untuk ikan kecil tuh seperti orang lain ya, cuma jual satu produk pelet warna. Ini peletnya apa solusinya? Pelet warna. Nah, kecilnya pelet warna memang bagus jadi merah, tapi hasilnya mutiaranya ambiar-ambiaran. Pasti botak lah dari ekor ya, khususnya biasanya. Yang paling kelihatan tuh di ekor kalau buat pewarna dari awal. Batiknya hilang juga, batik di ekornya hilang. Itu yang teman-teman jangan mau kelihatan bagus kecilnya lah. Jangan mau diikutin bilang wow pokoknya warnanya mesti ngejreng merah. Nggak usah, sabarin aja. Pakai Baby Head Growth kalau memang dasar basic warnanya genetiknya enak, karena kita ada probiotiknya. Jadi si ikan itu apa ya namanya, mentalnya, badannya sehat itu karena segar, itu semuanya genetiknya keangkat semua. Jadi memang dari segi warna masuk, mutiaranya nggak hancur, body tebel, kepala juga cepet jenuh, bener nggak Om? Ya pastinya sih, yang selama saya udah praktekin lah ya. Udah keranjingan Baby Head Growth dia. Jadi teman-teman nggak rugi ya buat ikutan workshop sini. Itu buat pengiriman gimana kok seluruhnya ya? Pengiriman ke seluruh Indonesia bisa, cuman kalau umpamanya di luar pulau kayak Kalimantan, Sumatera, terus Maluku, Papua sebenarnya bisa, cuman agak riskan 6 hari. Ya itu. Nah, ini semuanya kalau yang saya sebutkan tadi itu melalui proses karantina tiki. Jadi, jikalau memang tidak mau menggunakan karantina tiki, kita kucing-kucingan mati, saya nggak garansi. Tapi resikonya kadang ketahan itu yang bikin tambah lama lagi. Iya. Tetap barang dikirim nanti ya. Kadang-kadang refund balik. Kalau balik itu biasanya ikan sama dia mungkin di gudangnya karena ini barang refundan asal-asal aja, kebanting-banting, ke kocok-kocok, ikan sampai sini celeng mati. Gitu. Ngalamin juga lolos tapi lebih lama 2 hari kan udah leto ya. Iya, ikan udah sepoyongan. Nah, itu ruginya. Iya, itu dia. Makanya kalau teman-teman untuk yang di luar pulau, mohon maaf, kita wajibkan untuk karantina gitu loh. Jadi jangan sampai ikan yang kita bagiin, terutama ikan-ikan bagus ini, sayang kalau sampai mati. Ini tuh lihat cakep-cakep nih teman-teman. Dari ekor aja lebar ya teman-teman. Iya, ekornya lebar, kepalanya enak. Ini kan habis kita makan ya. Jadi memang fondasinya, mutiaranya, waduh shining deh. Istimewa. Ini buat itu tuh, buat pendaftaran mulai sampai kapan nih kok? Terakhir penutupannya tanggal 25. Karena tanggal 26 udah diundi. Nah, jadi 25 September ya kok? Iya. Terakhir itu buat yang ikut
buat ikut lomba progres ya. Jadi kita periodenya nanti mulai start itunya kita mulai start bagi misalnya tanggal 26 berakhir di 26 September berakhir di 26 November. 2 bulan berarti. September, Oktober, November. 2 bulan. 2 bulan ya rata-rata ya. 2 bulan. Jadi 2 bulan ini kalau memang progresnya benar, ini perkiraan saya ikan ini sudah masuk range antara 10 sampai 12 cm. Nanti kalau dilihat dari ini disekat aja pasti beda nih. Nanti seminggu kayak kalau dilihat pasti jenong kelihatan. Soalnya genetiknya palanya kelihatan banget enteng nih. Nah, ini kita mau ngomong bohong nih. Ini satu lagi hal ya, teman-teman jangan mau terkecoh ya. Tidak ada burayak apapun yang namanya size 2 cm, 3 cm itu jenong. Nggak ada. Jadi ini kita bukan pembodohan ya. Ini size yang saya mau bagiin ini range-nya udah antara kisaran 4 sampai 5 cm. Jadi teman-teman jangan mau tertipu dengan omongan seller-seller nakal yang bilang, waduh baru datang nih, wah udah kelihatan cilong-cilong. Bohong itu, jangan mau percaya teman-teman. Jadi juga nggak ada yang namanya ikan kecil tuh bisa kelihatan perabotannya, wah ini spek kontes, burayak spek kontes. Nggak ada om. Kayak gitu om. Jadi kita ngomong apa adanya, kita ngomong realita. Jadi secara fisik itu ikan 2 cm yang seperti kampas saya yang di belakang saya ini, 2 cm ini, nggak ada yang kelihatan bakat jenong om. Ini hanya kelihatan perabotan mutiaranya bagus, mewah, itu aja. Yang dibeli burayak itu adalah mewahnya. Kalau burayak kampa, kalau 2-3 cm, tidak ada yang jenong om. Nah itu saya bantah. Jadi teman-teman jangan terdogma pikirannya, wah cilong 2-3 cm cilong, bohong. Biasanya pasti di 5-6 baru kelihatan. Nah kalau udah size seperti ini kelihatan genetiknya palanya sudah ada tekukan ini, jadi nggak datar. Ya teman-teman pintar-pintar lah tadi ketika memang menghadapi seller-seller nakal yang menjual bilang mengatasnamakan cilong itu nonsen lah. Nanti di next videonya mungkin dengan Om Gudang Hobi Om Hadi Gudang Hobi ini kita akan bahas yang burayak masuk di range antara 5 sampai 7 cm yang punya bakat bagus. Nanti kita akan expose. Jadi ya teman-teman kalau yang mau ikut kemana kok? Langsung ke WA saya ke 08211 3238 785. Nah, di mana nanti pendaftaran lewat saya sendiri, ke nomor rekening saya sendiri, nanti saya sendiri yang handle semuanya ini. Dan satu hal lagi nih, breedernya Nathanael, jurinya juga Nathanael. Jadi di mana juri ini mungkin lah dikasihkan yang jelek. Nah, karena logikanya gini om, dia dia sebagai juri, dia juga sebagai breeder juga. Gak mungkin kasih genetik yang jelek. Iya. Gak mungkin dijatuhin ikannya ya. Justru ini saya bilang ini adalah support terbaik dari seorang breeder yang peduli sama pemula, di mana dikasih kesempatan dapat genetik ikan-ikan bagus gitu loh. Bukan hanya genetik ikan yang sekedar mau buang sampah doang. Jadi kayak orang mau ngadain lomba progres nih, Om Hadi saksinya nih. Saya ngadain lomba progres berapa kali nih Om Hadi saksinya nih. Om, ada nggak burayak saya kasih ke anak-anak lebih bagus daripada yang ada di kontengan saya yang udah nggak sortir? Selama ini sih nggak ada sih. Malah yang di kontengan lebih jelek kan daripada yang saya bagiin kan. Nah, kalau mungkin nggak percaya bisa lihat langsung ke sini kan lebih enak lah. Iya. Yang buat Jakarta bisa. Makanya teman-teman gini loh, buat yang ada lomba progres, mau nggak dia membagikan ikan terbaiknya dia buat lompok? Itu yang pertama. Yang kedua, siap nggak dia terima kalau umpamanya nanti lompok ini bakalan istilahnya boleh nggak bilang nggak untung om, ya kan? Karena dia naikin ini juga ya. Nah kayak Nathanael support ini pun juga menurut saya ya, ini salah satu support besar saya bilang mas. Dimana sebenarnya dia bisa jual di sekatan ini range antara 1000 sampai 1500, cuman karena Nathanael ini peduli buat pemula, kok bolehlah kok ikan lo dilompokin buat anak-anak pemula supaya pencinta ikan cencu di Indonesia tuh bukan hanya pakemnya kampa gitu loh istilahnya. Jadi kita mulai belajar cencu yang bagus pun juga kita ada gitu loh istilahnya, yang layak buat ya salah satunya memang kalau memang keluar banyakan ya boy. Kenapa bagus-bagus banyak kan keluar. Nah ini salah satunya nih kita milih juga nih. Kita sendiri di negeri kita sendiri cencunya kita abaikan, sedangkan orang luar cinta dengan cencu lalu keluar.
Nah makanya dari sisi itu mungkin Konaya melihat ya udahlah, buat Ruby G3 ini saya kasih 150 ekor, mudah-mudahan bisa cukup kuota. Nah sekarang baru kuotanya baru 40 ya, kalau teman-teman mau ikut ya syukur-syukur bisa tembus 100, jadi ini masih ada 50 ekor ininya. Kalau memang teman nanti terakhir sudah sisaan softwarenya masih mau dibayarin karena bagus, saya masih ada, cuma saya jual satunya 500.000. Nah ini kalau ini kan kita jualnya satunya kalau memang ada sisaan nih. Kok saya mau lagi dong katanya. Harganya beda. Yang keju yang buat kontrol masih ada nggak stoknya? Ada. Harganya berapa kok? Saya diamanatin sama Konel satu ekornya 500.000. Nah lo, saya lomprokin, saya sortirin yang bagus-bagus cuma 200.000. Tapi nanti kalau umpamanya ketagihan karena kejunya bagus, saya buka harganya berapa? 500.000. Nanti kalau udah disekatan, sama harganya kayak Konel, 1 juta sampai 1,5 juta. Kapan Kita lagi buktiin. teman-teman, kapan lagi ya beli ikan itu dapat hadiah lah ibaratnya. Ya. Buat hadiah gimana nih kok? Dapat hadiah juga, dapat edukasi juga. Piala apa lagi ya kok, gengsi lah ibaratnya. Piala juga saya pakai piala-piala kelas liga loh. Yang boleh dibilang pialanya kita pakai baju econ. Nah, juara 1 1,5 juta. Juara 2-nya 1 juta. Juara 3-nya 700. Juara 4-nya 500, female-nya 300. Kapan lagi dapat? Juara 6 sampai 10 piagam. Juara 1 sampai 3 dapat piala. Dapat uang dan piagam. Nah, lengkap kan? Tuh, kurang enak apa lagi beli ikan dapat hadiah ya. Ikannya genetik bagus lagi. Iya, nggak rugi lah ibaratnya. Dapat ilmu juga ya kok. Ya, nanti kita selama 2 bulan itu sebulan sekali saya ada sharing edukasi. Jadi kita lihat di IG atau di TikTok, nanti boleh kita nanti tentuin mau di IG atau di TikTok. Nanti saya sudah siapkan rundown-nya udah ada. Saya akan di grup udah ada. Jadi kapan kita akan adakan sharing edukasinya. Jadi teman-teman mau tanya tentang masalah soal progresan, pakan, dan penyakit juga kadang ya. Penyakit juga boleh masuk ke saya. Kalau umpamanya penyakitnya urgent kayak Popeye itu mesti cepat ditangani, karena kenapa? Popeye itu penyakit kalau umpamanya sudah telat diobatin agak susah. Tapi kalau masih baru, terdeteksinya kita tahu, wah matanya agak bengkak nih, mulai agak berkabut. Kita tahu terus langsung ada obatnya. Dan saya juga udah bikin satu produk D3 buat Popeye juga ada. Langsung ditetesin di matanya 2 kali 2 tetes, nanti sambil diusap-usap pelan-pelan, bolak-balik. Kalau umpamanya dua-duanya bengkak, bolak-balik. Kalau umpamanya nggak mau itu bisa ditempelin matanya, kasih tisu, tetesin 2 tetes, diemin dulu nanti baru diceburin. Itu cara penanganannya, salah satu penanganan Popeye ya. Jadi teman-teman kalau umpamanya Popeye itu jangan sampai diremehin, nanti sampainya matanya udah berbengkak, udah mau copot. Kadang-kadang udah bisa copot beneran atau meledak matanya gitu. Ya mungkin teman-teman bagi yang berminat cepet-cepetan aja ya, soalnya tinggal berapa hari lagi lah hitungannya. Kita memang nyiapin ikan ini nggak asal juga. Dari saya sudah nyortir beberapa ton layak, di sini pun juga masih saya sortir lagi yang memang kurang layak, nanti saya switching sama yang bagus lagi gitu loh. Jadi nggak asal gitu loh. Di sini pondasinya Om Hadi lihat sendiri, pondasinya ekornya pada segitiga semua. Sedangkan tanpa sendiri di luar sana ekornya udah mulai pada bulat Om. Kencu ini nih ekornya segitiga nih, begini, begitu bagus kan? Iya, lebar-lebar juga jadi. Nah makanya teman-teman ya bolehlah pilihannya, choice-nya kemana untuk main style ikannya, larinya ke Kencu atau ke TH. Itu bebas pilihan teman-teman. Tapi ini genetik bagus. Sayang kalau teman-teman lewatin. Buat ikut ini gimana kok? Bisa berapa ikan kok? Bebas ya? Oh bebas, satu orang pokoknya nih mau ngambil 5 atau 10. Nih teman-teman, buat para breeder yang mau ngambil genetik ini pun juga nggak ada ruginya Om. Iya, bisa buat jual juga ya kok ya? Nah gini, soalnya gini, ketika besar nih jadi male, ya kan? Bagus, mau jadi indukan. Kencu pasti luges Om. Iya, pasti dah. Rata-rata luges Om. 90% luges. Tapi kalau umpamanya si Om punya F2 yang genetiknya pakai F-drat,
biasanya 90% malah nggak lugas om. Nah pilihannya ada di teman-teman deh. Ini kalau dapat male bisa jadi indukan, dapat female pun bisa jadi indukan. Nah ini pilih balik lagi ya teman-teman, kalau memperbaiki genetik pun bisa pakai genetik ini. Jadi jangan teman-teman pakem breedingnya, jangan yang ekornya sudah ketinggalan lah, masih ekor bulat begitu. Udah nggak laku om, beneran. Kalau sekarang tuh ekor yang bulat kayak begitu udah kurang diminatin, soalnya makin gede itu ekor bulat itu dia nggak ngelebar om, soalnya om nggak ngelebar panjang, jadi dia bulatnya itu makin kelihatan kayak bantet, jadi kecil. Nah teman-teman itu pilihannya teman-teman deh, mau jadi breeder, mau modifikasi genetik, silakan carikan genetik yang bagus, jangan pakemnya cuman hanya di situ-situ aja. Contohnya pintelnya kecil, nggak lebar tinggi, terus udah gitu jengkang ke atas, ya itu mesti bebenah. Soalnya kalau genetiknya makin kesininya makin ketinggalan, ikannya pasti nggak laku dijual om. Karena mata kita makin kesini, kalau memang ketemu orang yang bisa ngedukasi, mata kita jadi pintar ngeliat ikan om. Pokoknya ya teman-teman yang nggak rugi ya, jadi dapat ikut lomprok ini, bukannya ngalamin juga ikut lomprok 3 kali om ya? 2. Oh satu nggak ikut ya? Satu nggak ikut, 2 kali ya. Hasilnya lumayan puas lah buat hasilnya ya. Jadi nggak ngecewain lah teman-teman yang mau ikut di sini. Cobain produknya Korodi juga ya, dari pelletnya, apalagi kok obatnya juga ada. Nah jadi nggak usah takut ya buat. Nah nih teman-teman, mungkin kakaknya kita ada kerjasama ya, dapat nih genetiknya bagus. Ya buktinya waktu pertama memang juaranya nomor kecil, yang ketiganya kan nomornya agak gede kan. Ya karena memang bukan apa-apa, itu bukan itu kan, kita dikocok diundi kok. Kita nggak ada. Itu juga buat ini juga di labin juga ya, nggak mungkin buat rekayasa. Karena ikan buat susah di ikan lawan itu nggak bisa, buat nukar ikan itu paling susah. Karena kan ada dokumen di YouTube ya, kan? Nggak bakal bisa, jujur aja buat nyurangin ikan itu paling susah. Nih satu hal lagi nih, kita ada plus poinnya ya, karena selama kita ngadain lompok nih, kebetulan kita ada official partnernya kayak Gudang Hobi. Terus yang pertama tuh ada 2 malahan, satu lagi siapa namanya, yang itu ada kan, satu lagi YouTuber kan. Oh si itu Tentara 3. Nah bukan, satu lagi yang jadi official partnernya saya. Nah itu didokumentasiin nih, jadi teman-teman nggak bakalan iklannya wah ketukar nih, atau teman-teman mau tukar ikan, wah jangan sampai deh. Kita punya dokumen YouTube soalnya. Malu juga lah. Malu nanti kalau ketahuan. Ada yang pernah kejadian juga ya kok ya. Ya. Padahal ketukar itu dong ya, masalahnya ketukar apa? Oh bukan, ikan itu bukan genetiknya saya. Beda ya. Genetik F2-nya saya tidak ada yang ekornya bulat dan mutiaranya F3. Iya benar, F3. Jauh banget. Yang lainnya pada F2, dia sendiri ekornya bulat, palanya paling gede sendiri, genetiknya F3. Saya udah bilang itu bukan ikan saya, dia kesal gitu loh. Sebenarnya malu om kalau nuker ikan om, karena saya paham ikan dan dan saya juga paham genetik yang saya lomprokin gitu. Pesertanya juga pada canggih-canggih lagi. Nah peserta lainnya juga matanya lihai-lihai. Ada yang komplain, kok menurut kok ini beda nggak? Saya lagi amatin om, nanti tinggal update lagi selanjutnya lagi, 1 kali update terakhirnya kita lihat. Langsung saya bis om, tanya om Adi. Nah itu yang pokoknya ya nggak bisa lah buat tukar ikan, karena orang itu buat kriteria ikannya nggak ada yang sama lah, hampir nggak ada yang sama ya kok ya. Nah kalau untuk umpamanya karakternya kecilnya udah kelihatan trendsnya mau lari kemana, itu mutiaranya akan kelihatan ini perahnya mau kemana larinya. Jadi ketika memang pas tengah jalan mau tukar ikan, ketahuan oh kecilnya begini, gedenya begini. Ini kelihatan banget. Contoh umpamanya di badannya ada beberapa titik marking, tiba-tiba markingnya tambah panjang atau tambah hilang. Kalau hilang mungkin om, itu mutiara. Tapi kalau nambah nggak mungkin. Iya, benar. Itu dia. Nah di sini teman-teman janganlah kita main fair play aja lah. Jadi teman-teman di sini kita belajar sama-sama, dapat genetiknya bagus itu syukurin. Kalau memangnya kita main burayak itu, ingat main burayak itu adalah zona gambling. Teman-teman boleh berharap banyak, tapi jangan selalu mindsetnya wajib jadi seperti angan-angan yang nggak bisa. Burayak itu zona gambling. Pertama kalau jadi female
kita udah pasti kita siap kalah. Yang kedua, kalau kalian itu sih nggak kalah. Kalau female buat di Kampa tuh agak-agak sulit ya, soalnya genetiknya. Kenapa orang Thailand nggak nih jual burayaknya kalau umpamanya female-nya memang bawa genetik dia? Ternyata memang ketika di breed itu nggak bawa genetik om. Jadi genetiknya itu ada di F1-nya sama F4-nya. Anakannya itu tidak bawa gen. Jadi pakemnya itu teman-teman salah kaprah. Nah kalau memangnya kita mau buat silang CCNQ, kemungkinan memang masih bisa jadi bagus, cuman persilangannya masih panjang. Nah ini udah perawatannya udah bagus begini, udah siap diprogres, nggak ikut sayang. Main cencu lagi nih. Nah main cencu lagi. Karena nih kedua lah, kemarin cencu itu bikin kaget juga. Kirain female ternyata udah itu. Ini kan kelihatannya gini, cencu tuh uniknya gini. Kecil moncongnya kalau di Kampa nih, moncongnya agak panjang nih. Wah, kayaknya female nih. Udah malas ogah-ogah. Udah ogah-ogahan, tiba-tiba pas melantung, padahal gede. Makanya ini cencu tuh mood uniknya ketika besar tuh makin mewah. Jadi teman-teman ya, selama gua kemarin ikut lomprok cencu itu kaget juga karena pikirannya udah female udah jadi ngasih makan nggak kasih pelet udah biarin aja asal. Tapi kemewahannya cencu memang di segi mutiaranya om. Nah teman-teman pencinta Kampa lover ya istilahnya, lohan Kampa itu sebenarnya juga mutiaranya tumbuh om. Ketika memang kita main warnanya tidak kasar. Iya benar. Om Hadi boleh lihat ikan-ikan saya, ada nggak yang mutiaranya jebol? Nanti kita shot ya. Sama saya juga kemarin kan ngasih edukasi juga di video sebelumnya. Kita kasih tuh yang kasih pewarna terus nih, size kecil kan bolong semua nah. Iya jebol. Nah ketika memang sudah rusak dan mati karena pewarnaan yang ekstrim atau kecil-kecil sudah dikasih karet warna, siom jangan berharap gedenya bakal mewah seperti cencu, jangan harap. Tapi kalau pewarnaan kita cukup bijaksana dalam penerapannya ke ikannya, tetap Kampa itu bisa mewah gedenya. Setuju om? Ya, setuju lah. Karena udah ngalamin juga. Karena di saya tuh pakemnya saya ngajarin Om Hadi, ada nggak yang melenceng om? Nggak ada sih. Selama ini dari edukasi yang selama lomprok itu hampir rata-rata ya semuanya ikannya punya kelas ya. Iya. Jadi mutiaranya naik, warnanya juga naiknya bagus. Jadinya nggak ada yang imbang lah istilahnya lah. Kalau jebol, mutiaranya nggak pada jebol. Nah Om Hadi tahu sendiri kan cara saya ngasih edukasi ke teman-teman, jadi teman-teman bakal pinter buat belajar bareng sama saya. Karena saya juga kan awal baru lah main di lohan langsung ke Korudi ya kan, langsung ikut ke lomproknya lah. Jadi ya ilmunya ada lah dari situ, dikasih edukasi. Jadi teman-teman selama di edukasi itu kalau bisa ya ditonton ya kok ya, karena banyak lah ilmunya lah. Sampai sekarang nih, ini satu plus poin juga nih, Om Hadi berani import sendiri, dia hebat kan. Kamu udah jadi importer, dia import sendiri. Sengaja kok, karena kan banyak yang minta juga kan. Tadinya itu kan salah satu kemajuan om. Jadi awalnya cinta, akhirnya keranjingan sambil jualan kan gitu. Karena ada permintaan juga, kalau nggak ada permintaan kita juga nggak itu satu kemajuan lah istilahnya. Jadi teknik yang saya ajarin ke Om Hadi ini bermanfaat untuk growing ikan. Jadi pembesarannya ikan Om Hadi walaupun umpamanya dapat genetik kurang bagus pun karena bisa ngelotnya bener masih layak jual om. Masih bisa jual. Ya kan bener kan? Karena kita nggak pakai pewarna bener-bener dari kecil itu yang ekstrimnya pewarna itu kita nggak tekanin bak-buk. Nah artinya semua yang namanya pewarna itu kalau dipakai di usia dini, ketika memang mutiaranya masih belum bertumbuh, diajar warna, memang masuk warna, tapi gedenya ambiar. Benar ya om? Yaudah nih teman-teman ya, jadi mau ikut buat lomprok ini bisa langsung ke Korudi. Teman-teman yang mau bisa langsung ke Korudi, di Facebook juga ada, di IG, TikTok, ikutlah. Jadi kalau ada lab buat edukasi juga bisa ini kok ya. Iya. Bisa tahu lah. Jadi sama-sama belajar ya teman-teman ya. Di dunia lohan itu ketika memang saya mau berbagi, saya tidak mau disebut kubu, tapi kita belajar bareng. Dan ketika memang belajar bareng ini pun juga kita saling hormat. Ketika memang kita bilang, om mohon maaf, ikan yang
Tio Tiara kurang bagus. Saya ngomong apa adanya daripada saya masih jadi. Jangan baper juga ya kok ya. Nah, kalau saya bilang ikannya kurang bagus om, lebih baik om ganti ikan baru. Itu jangan baper juga. Jadi memang kita ngasih tahu daripada diterusin om. Biayanya sama, tenaganya sama, ya kan? Waktunya juga sama. Jadi buat apa diterusin? Buat buang biaya, buang waktu, buang tenaga. Benar nggak om? Ya udah segitu aja video dari Gudang Wabi. Jadi teman-teman yang mau ikut Loprok ini bisa ke Korudi, atau kalau mau ikan ngambil datang juga bisa ya kok ya. Iya di farm jadi Dikirim juga bisa. Kira-kira ada pesan-pesan nggak Kang buat pesan-pesan buat teman-teman. Saya cuma pesan satu nih teman-teman. Jangan sampai burayak ini nggak kebagian. Soalnya ini burayaknya cakep-cakep. Benar cakep-cakep, saya nggak bohong. Nanti boleh lihat di updatean grup Lompok ini hasilnya gimana di dalam grup itu ada breedernya sendiri merangkap juri gitu kan ya. Saya bawa nama baik, si juri ini bawa nama baik, nama breedernya juga dia pegang nama baik juga sama gitu. Jadi sama-sama menjaga nama baik. Nggak mungkin saya bagikan ikan-ikan yang genetiknya murahan lah istilahnya, kasarnya gitu ya. Salam maju buat lohan Indonesia. Semoga Lompok ini bisa mengedukasi teman-teman nanti kedepannya jauh lebih bagus buat progres tinggal. khususnya buat lohan cencu Indonesia ya, jadi makin maju lagi ya kalau Ya betul. bisa keluar lah ibaratnya lah. Salah satu support breeder terbaik nih saya bilang nih. Kalau umpamanya orang yang breeder di komersil nggak mungkin mau dilompokin ini. Ini genetik cakep. Itu doang dari saya. Salam buat teman-teman Gudang Hobi ya. Semoga nanti edukasi saya atau video dari Gudang Hobi ini bermanfaat buat teman-teman. Ya udah segitu aja video Gudang Hobi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.